Pancasila itu bukan hanya lahir dari olah fikir para founding fathers. Bukan hanya dari otak Bung Karno dan Bung Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Yamin, Supomo dan semua para founding fathers. Tetapi Pancasila itu juga hasil dari olah rasa dan olah hati dari para pendiri bangsa kita. Bahkan Pancasila itu dalam keyakinan saya juga lahir dari bimbingan ilahi, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga dengan segala macam keragaman yang tumbuh, namun para founding fathers kita berhasil menemukan titik-titik temu. Itulah yang mempersatukan kita di Indonesia. Bahwa kerja-kerja kita memang ditujukan untuk menjaga Indonesia, menjaga persatuan Indonesia. Karena tanpa persatuan, hilanglah marwah kita sebagai satu bangsa. Tanpa persatuan, maka keberagaman kita akan berujung pada perpecahan. Hanya dengan semangat dan etos persatuan itulah, maka kita bisa berharap Indonesia panjang umur sepanjang adanya dunia ini insya Allah. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, persatuan Indonesia yang ternyata tidak hanya merupakan sesuatu yang hidup di dalam alam pikiran kita, tapi juga menjadi jiwa dari salah satu sila dalam Pancasila kita. Pancasila yang kalau kita renungkan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya yakini Pancasila itu bukan hanya lahir dari olah fikir para founding fathers. Bukan hanya dari otak Bung Karno dan Bung Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Yamin, Supomo dan semua para founding fathers. Tetapi Pancasila itu juga hasil dari olah rasa dan olah hati dari para pendiri bangsa kita. Bahkan Pancasila itu dalam keyakinan saya juga lahir dari bimbingan ilahi, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga dengan segala macam keragaman yang tumbuh, namun para founding fathers kita berhasil menemukan titik-titik temu. Itulah yang mempersatukan kita di Indonesia. Kita bisa lihat mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Penegasan bahwa semua kerja kita di bumi ini haruslah diterangi dengan cahaya dari Sang Pencipta. Karena kita semua akan kembali kepada Al-Khaliq, kepada yang menciptakan kita dengan membawa pertanggungjawaban individual maupun kolektif kita. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menunjukkan komitmen kita sebagai bangsa, pengakuan bahwa kemanusiaan itu adalah sesuatu yang intrinsik. Kemuliaan pada manusia itu dikasih oleh Sang Pencipta. Maka perwujudannya hak asasi manusia dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara tidak boleh dirampas dengan dalih dan alasan apapun. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wasyawirhum fil amri. Dan bermusyawarahlah kalian, bicaralah satu sama lain untuk menyelesaikan urusan-urusan kalian bersama-sama. Sila keempat ini kalau kita laksanakan, maka akan nyamanlah kita hidup sebagai satu bangsa. Semua keputusan berdasarkan kesepahaman dan sepengetahuan kita sebagai anak bangsa. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga penegasan bapak-bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, bahwa pada akhirnya semua yang kita kerjakan di atas bumi Allah ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Kalau Indonesia punya kekayaan, maka kekayaan itu harus untuk rakyat Indonesia.